Hai hai hai. Sebelum gua mulai, alangkah baiknya bantu gua untuk support channel ini dengan melakukan subscribe biar channel ini terus berkembang. Dan di video kali ini gua bakal ngelanjutin perjalanan dari Denpasar menuju ke Nusa Penida. Gua bagi video ini menjadi dua bagian karena videonya itu terlalu panjang. Dan gua sendiri akan nge-explore Nusa Penida itu selama 2 hari. Gua start perjalanan dari Denpasar itu sekitar jam 6.30. Makanya bisa dapat langit yang cerah dan matahari yang bagus banget. Perjalanan ke Nusa Penida sendiri nggak terlalu jauh. Cuman makan waktu sekitar 1 jam saja. Kita udah bisa langsung nyampe di pelabuhan. Oh ya, kalau kalian pengen bawa kendaraan sendiri, kalian itu harus melalui penyeberangan di Pelabuhan Padang Bay. Kan nyampe jam setengah 8, ternyata tiketnya itu harus online dan sekarang tuh belum bisa dipesan. Bisa dipesan itu kalau nanti udah jam 8. Ada tiket Nusa Penida? Berapa? Motor satu orang 65. Ke motor satu orang 65. 65 ya. Kalau baliknya nanti beli di mana? Beli di sana. Di dalam. Di Nusa Penida. Kakaknya kan ke Nusa Penida. Iya. Balik dari Nusa Penida maksudnya? Iya. Nusa Oh, nggak Penida. bisa beli langsung. Nggak bisa. Ya udah. Apa? 65 ya? Ya. Udah ketemu. Udah. Ini Nusa Penida kan? Ya, itu bisa Penida semua. Jam Jalan itu Lombok. Iya. Jam 11 bang. Iya. Oh, jam 11. Jam 11. Lama banget. Tapi kalau kita ke Sudirman kelamaan. Iya. Sekadar informasi buat teman-teman semua, untuk tiket nyebrang ke Nusa Penida itu nggak bisa melalui online ataupun melalui pelabuhan itu langsung. Jadi kita harus beli di loket-loket sekitar Pelabuhan Padang Bay. Gak usah khawatir calo karena mereka itu loket resmi kok. Cuma disarankan untuk kalian itu datang lebih pagi karena jadwal dari penyeberangan kapal itu sendiri nggak pasti dan hanya ada 1 penyeberangan per hari. Jadi kalau kalian datang telat, ya mau nggak mau nunggu hari esok buat dapat kapal penyeberangan menuju ke Pulau Nusa Penida lagi. Durasi penyeberangan dari Padang Bay ke Nusa Penida itu sendiri nggak lama kok, paling cuma sekitar 30 sampai 45 menit, tergantung dengan gelombang laut juga. Keluar dari kapal nggak jauh, kita emang sengaja pesan hotel yang dekat dengan pelabuhan, jadi akses kita biasa lebih mudah untuk menentukan rute perjalanan kita explore di Nusa Penida ini sendiri. Kita dapat hotel yang lumayan oke dengan budget yang sangat terjangkau. Itu cuma 200 ribuan aja, tapi kita udah dapat fasilitas yang menurut gua worth it banget ya. Dengan harga segitu udah lebih dari cukup sih untuk istirahat dan nikmatin Pulau Nusa Penida ini sebagai tempat peristirahatan kita di hari pertama. Hotelnya itu ada di pinggir laut banget ya. Ada kolam renangnya juga, kalau pengen berenang di kolam bisa dan berenang di laut juga bisa. Cuma karena gua buru-buru untuk melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Kelingking Beach, jadinya ya gue cuman muter-muter bentar terus naruh tas dan kita langsung berangkat menuju ke Kelingking. Oh ya, saran buat teman-teman, ketika pengen melakukan explore sesuatu itu tentuin dulu kalian rutenya itu pengen kemana. Setelah itu baru tentuin penginapannya pengen di mana aja. Jadi biar lebih gampang untuk menentukan titik-titik pemberhentian dan titik-titik wisata yang bakal dituju nanti. Setelah check in dan naruh barang, kita langsung aja gas ke arah Kelingking. Jadi untuk perjalanan sendiri itu nggak terlalu jauh dan silakan siapkan uang cash karena untuk pembayaran tiket masuk itu nggak bisa melalui QRIS ataupun dompet digital ataupun e-money. Berapa? 5.000. Enaknya di Bali itu tempat wisata nggak mahal-mahal. Jadi cuma 5.000 aja. Itu nggak ada lagi tukang parkir, tukang kebersihan atau tukang minta-minta lainnya. Guys, gue udah nyampe di Kelingking Beach.
Motor gue taruh sini, jaket semua gue taruh sini. Ya coba kita tes keamanan di kelingking, seaman apa kira-kira. Kalau udah parkir di sini kita tinggal jalan nanti ke bawah. Ekspektasi gue nggak banyak sih. Ini udah pasti rame banget, dari dulu emang rame banget, bahkan tuh untuk foto sendiri itu juga rame. Jadi ya paling cuma foto-foto doang. Gue nggak pede sih kalau misalkan foto sendiri terus fotoin orang terus yang lain di belakang gue ngantri gitu. Yang muda boleh minggir. Bisa dilihat pada rebutan, dari dulu juga kayak gini. Oke, next bos. Parkirnya masih di barat. Ya. Setelah dari Kelingking, gua ngelanjutin perjalanan ke arah Broken Beach and Angel Billabong. Gua sengaja masuk dari Broken karena kalau dari Angel Billabong biasanya parkirannya itu lumayan rame karena mobil juga akses masuknya dari sana. Dan kalau pakai motor kita bisa ambil jalur yang lebih dekat. Kita masuk dari Broken, jalannya itu nggak terlalu kelihatan ya, nggak ada pelangnya juga, dan lumayan jelek dan berbatuan gini. Cuma untuk pengendara motor masih oke lah ya untuk dilewatin. Apalagi kalau gue di sini pakai motor trail. Sama di sini juga kalian nggak bakal nemuin tukang parkir, jadi bebas parkir dengan uang 5.000 udah include uang masuk dan bebas parkir di mana aja. Kita udah nyampe di Broken Beach. Broken Beach. Di gue naruh barang-barang gue di motor. Dan gue udah punya celana pendek sekarang. Ini namanya Broken. Sebenarnya kita bisa lewat ke sana, terus tembus ke sana bisa. Tapi kalau mau dapat foto bagus, dulu ini nggak dipagerin sih, jadi bebas foto sebenarnya, kakinya ke bawah gitu. Dulu gue punya foto ya, cuma sekarang nggak tahu. Karena ada beberapa kasus ya yang turis jatuh ke bawah. Itu serem, ngeri sih. Jadi makanya dibatasin. Dan kita bakal jalan ke sana, bisa muter ke sana, jalan nanti ke Billabong. Di Billabong kita bisa berenang atau mandi. Krim. Di sini juga ada tempat spot foto video. Kalau dulu belum bisa kesini karena dilarang. Di pinggiran itu bisa ngambil, bisa dari dekat, nggak dipagerin. Cuma bahaya.
panggil gitu. Sekarang udah ditutupin dan ya boleh berenang di situ dulu, dan air lautnya tuh bisa nyampe ke atas ini. Harusnya tuh jalannya tuh bisa turun ke bawah dan ya turun ke bawah dan kita bisa turun ke bawah sana, terus bisa taruh tas atau ganti baju di bawah sana, dan kita bisa berenang di bawah ini dulu. Jadi boleh silakan berenang, dan air laut biasanya yang di sana tuh nyampe ke atas juga, jadi ombak itu bisa sampai sini. Cuma nggak tahu sekarang kenapa ditutup. Yang di sana juga banyak yang ditutup ya. Dan di situ udah ada tulisan dilarang berenang dan menjaga jarak dengan pasangan yang tidak ada status. Jadi ya udah, cuma bisa lihat-lihat doang, nggak bisa nikmatin airnya. Dan ini bisa balik ke sana lagi, ke parkiran, ke Broken, atau lebih milih untuk ke atas. Sebenarnya sama-sama aja keluar, cuma motor kita taruhnya di sana, jadi kita harus balik lagi ke sana. Sisi sebalik dari yang dilewatin tadi, atau lebih tepatnya itu di atasnya si Broken. Ini aduh. Sama, aduh. Udah kecapean gua. Sama ini juga ternyata dipagarin semua ya sampai ke ujung. Terus keliling dipagarin. Dulu ini tempat spot foto. Jadi dulu itu banyak spot foto ya. Tapi mungkin kayaknya banyak korban jiwa juga yang aksiden gitu. Jadi lebih baik kayak gini sih. Minim aksiden dan lebih safety jelasnya untuk para pengunjung. Ya kalau bawa motor gue kesini enak banget ya, pakai motor trail ya. Tapi nggak bakal boleh. Tuh gila, gue haus banget sumpah. Air minum gue di motor. Padahal pengen banget berenang, lihat airnya seger banget pasti. Tapi iya, ya udahlah. Kita ikutin aturan ya. Jadi gue mau kembali ke motor. Halo. Ini es krim pasti laku banget. Nggak mungkin nggak laku. Sama ini juga. Setelah nyantai dan istirahat bentar sambil nikmatin es kelapa, gue kembali melanjutin perjalanan untuk arah balik karena matahari udah mulai turun. Dan teman gue sendiri udah balik duluan karena dia nggak terlalu bisa berkendara malam. Bukan nggak terlalu bisa, tapi kayak jalanan yang lumayan jelek kayak gini, dan dia ngerasa kesulitan karena matanya juga udah mulai lelah dan butuh istirahat gitu. Jadi dia memutuskan untuk balik duluan, sementara gue di sini jalan sendiri.
Kalau turun ke bawah gimana, Bu? Oh iya, makasih. Harusnya tadi nih batu-batu karang. Harusnya tadi gua nyampe hotel langsung nyebur. Cuma gue penasaran sama ini. Karena bentar lagi gelap, nggak bakal kelihatan. Cahaya sore mulai menghilang, itu artinya perjalanan hari ini juga ikut pamit. Seru banget, tapi ini masih belum selesai. Part keduanya bakal lebih gokil lagi. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalain loncengnya. Komen juga di bawah bagian favorit kalian, siapa tahu nanti masuk ke part selanjutnya. Thanks banget buat kalian yang udah nonton. Sampai ketemu di part kedua. Stay tune dan jangan sampai ketinggalan ya. Bye bye.